wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160887 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upaya meningkatkan nilai pelanggan. Apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management? Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya, tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena Customer Relationship Management atau CRM sangat berpengaruh pada e-komersi yang dapat mengetahui apa saja keinginan dari para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. CRM biasanya ditampilkan atau ditawarkan seperti adanya kontak database, technical support option, dan marketing tools. Coba baca surah Ar-Ra'd ayat 21 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah seluruh langit dan benda-benda langit memang memerlukan penopang. Seperti apa yang diperintahkan Allah, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka, dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Kemudian surah An-Nisa ayat 9 dan 29 serta 58. Yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsallazina syallazina law taraku min kalfihim zurriyatan di'afan kafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul ammanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antah kumu bil ad innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Isi kandungannya dari ketiga ayat di atas dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan di dalamnya. Kemudian surah An-Nisa ayat 5 dan 63 serta jelaskan isi kandungannya. Yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsukum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian atau dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kemudian surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa ishum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hubungannya dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita, haruslah dengan menggunakan ilmu dan akal. Kemudian, baca surah Asy-Syaff ayat 2-3 dan jelaskan arti isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Hubungannya dengan nilai pelanggan, yaitu ketika meningkatkan nilai pelanggan, haruslah dilakukan dengan konsisten dan sesuai janji yang telah dipertanggungjawabkan. Kemudian baca surah Al-Ankabut ayat 46 serta jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilaihukum wahidu wa nahnu lahu muslimun, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Selanjutnya, apa tujuan CRM? Tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Terdapat beberapa tujuan CRM, yaitu 1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang dengan pelanggan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Menurut Swift 2001, Parvatiar dan Seth 2001, serta Kracklauer, Mills, dan Seifert 2004, 4 dimensi CRM, yaitu 1. Identifikasi konsumen atau Customer Identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. 2. Membangun daya tarik terhadap konsumen atau Customer Attraction. Bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada atau Customer Retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri. Yang keempat, mengembangkan konsumen atau Customer Development dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Kemudian, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Manfaat CRM adalah 1. Mendorong loyalitas pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. 3. Peningkatan pendapatan. 4. Mengurangi biaya. 5. Peningkatan time to market. CRM juga memiliki fungsi antara lain 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. 2. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. 3. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 4. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. 5. Mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. 6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. 8. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Kemudian, baca artikel ini Customer Relationship Management atau CRM. Arif Maulana 1, Muhammad Armi, Kevin Octavian 2, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jalan Jenderal Sudirman, KM 3, Cilegon, Banten, kode pos 42435. Dan setelah dibaca, apa yang dapat kamu pahami dan ketahui? Menurut saya, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah membaca artikel itu. Yaitu, saya dapat mengetahui bahwa CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya yang mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM, yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkan, yaitu bisa meningkatkan pelanggan, maksudnya pengalaman customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dan mengetahui tingkatkan kinerja tim penjualan. Dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik. Sebagai layanan drive after sale, dapat mengurangi kerugian dan modal, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian, baca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection, serta jelaskan isinya, apa latar belakang masalahnya, apa permasalahannya, apa tujuan penelitiannya, dan apa manfaatnya. Latar belakang masalah dari skripsi ini adalah kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan agar pelanggan kita puas. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus, dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Hal itu dapat meningkatkan pelanggan. Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Berdasarkan dari latar belakangnya, permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggan. Manfaat dari skripsi ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Selanjutnya, baca skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan bagaimana hasil penelitian tersebut. Skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection yaitu berisi tentang: yang pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif. Yang kedua, adapun hasil penelitian yaitu Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang sesuai, dan cara pembayaran tidak memberatkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tanggap, dan etis. Di samping itu, juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebihan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.